Selamat datang kembali di Wonosobo View, dan selamat datang kembali di Jalan Sambek di pagi hari ini ya. Ada truk yang terparkir di depan itu, truk muatan rongsok. Nggak terasa ini bulan April sudah mau berakhir ya. Dan lupa kemarin itu tanggal 21 April hari Senin ya. Itu kan hari Kartini ya. Maklum biasanya kalau hari Kartini kan anak-anak sekolah banyak yang mengenakan kebaya ya, yang perempuan. Ini kok kemarin enggak, jadi lupa tanggalan, lupa kalau kemarin itu hari Kartini. Raden Ajeng Kartini ini lahirnya di Ciparai tanggal 21 April 1879, dan menurut berbagai sumber karena jasanya memperjuangkan hak wanita, ini Presiden Soekarno dulu mengapresiasinya dengan menetapkan tanggal 21 April hari lahirnya Raden Ajeng Kartini ini sebagai hari Kartini ya, untuk memperingati jasa Raden Ajeng Kartini. Dan menurut berbagai sumber, Raden Ajeng Kartini ini disebut oleh Pramudia Anantatur sebagai pemikir modern Indonesia pertama, yang tampaknya maka penyusunan sejarah modern Indonesia tidaklah mungkin. Ya mungkin juga ya karena tanpa Raden Ajeng Kartini ini wanita Indonesia itu ya nggak mungkin seperti sekarang ya, bisa meraih cita-cita setinggi mungkin. Memang sih pejuang wanita Indonesia itu ada banyak ya, kayak Cut Nyadin, Christina Marta Tiahahu, ya banyak lah ya. Tapi pemikiran dari Raden Ajeng Kartini ini yang tertuang di surat-surat beliau kepada sahabat-sahabat penanya yang sebagian besar orang Belanda ini menjadi hal yang sangat berharga, karena dari surat-suratnya ini tampak bahwa Raden Ajeng Kartini ini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan, kadang-kadang menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Jadi memang benar ya pepatah buku adalah jendela dunia, karena membaca lewat buku ya, itu bisa memperoleh banyak pengetahuan ya, walaupun sekarang berubah menjadi Google adalah jendela dunia. Ya contohnya Raden Ajeng Kartini ini ya, lewat membaca pemikiran beliau ini sangat luas, dan akhirnya terlihat dari tulisan-tulisan surat beliau ini. Memang sih perhatian Raden Ajeng Kartini itu lebih banyak terhadap perubahan kedudukan perempuan atau emansipasi perempuan. Ya walaupun beliau juga seringkali membahas masalah sosial umum dalam suratnya. Tapi sebenarnya apa sih
emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ini. Ya sekarang kadang-kadang ya karena emansipasi jadi kebablasan itu ya. Kadang-kadang dalam keluarga ini wanita menjadi paling dominan, ada juga yang kayak gitu ya. Paling dominan mengambil alih wewenang suami. Sehingga timbullah istilah isti, ikatan suami takut istri. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang karena emansipasi wanita, suami malah berubah ya. Posisinya jadi tulang punggung keluarga, menjadi tulang nggak tahu tulang apa. Istrinya yang harusnya jadi posisinya jadi tulang rusuk malah jadi tulang punggung. Jadi apa-apa kebutuhan dan lain sebagainya itu tanggung jawab istri. Suami cuma tinggal ongkang-ongkang, itu juga ada. Nah, sebenarnya apa sih ya emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh Kartini ini? Ini kita bahas ya beberapa hal yang diperjuangkan Kartini terkait emansipasi perempuan. Jadi emansipasi perempuan menurut Raden Ajeng Kartini ini adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama mengenai persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Bisa juga diartikan sebagai proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan individu untuk berkembang dan untuk maju. Ini juga karena Raden Ajeng Kartini melalui buku-buku yang dibacanya ya sejak terkurung dalam alam pingitan. Dan beberapa hal yang diperjuangkan Kartini ini terkait emansipasi perempuan adalah yang pertama, pendidikan bagi kaum perempuan. Karena pada zaman Raden Ajeng Kartini masih hidup ya, perempuan biasa ini tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan, hanya perempuan bangsawan yang berhak memperoleh pendidikan. Dan karena budaya turun-temurun saat itu, menormalisasi seorang perempuan hanya pasif menjalani alur kehidupan. Ya, kalau perempuan waktu itu ya istilahnya bisanya hanya macak, masak, manak gitu. Jadi tidak bisa berkembang. Makanya Kartini ingin membuktikan bahwa perempuan pun harus memperoleh pendidikan dan bisa menggantikan peran laki-laki. Dan memang sekarang ini banyak sekali profesi yang dulunya hanya dipegang oleh kaum laki-laki, sekarang kaum wanita pun bisa ya, seperti dokter, polisi, terus tentara itu sekarang perempuan ya juga banyak yang menekuninya. Dan menurut berbagai sumber, dalam suratnya kepada sahabatnya ya, sahabat Raden Ajeng Kartini ini, Raden Ajeng Kartini menuliskan bahwa dengan pendidikan yang bebas itu bukanlah sekali-kali maksud kami menjadikan orang Jawa itu orang Belanda, melainkan cita-cita kami ialah memberikan kepada mereka juga sifat-sifat yang bagus yang ada pada bangsa-bangsa lain, akan menjadi penambah sifat-sifat yang sudah ada padanya, bukanlah akan mengalahkan sifat-sifatnya itu sendiri,
melainkan akan memperbaiki dan memperbagusnya. Jadi melalui pendidikan diharapkan bahwa sifat-sifat yang sudah ada di diri perempuan Indonesia ini jadi lebih bagus, lebih maju. Dan pada bulan Juni 1903, Raden Ajeng Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara. Tapi baru sebulan menjalani kesibukan sebagai guru, Kartini untuk menikah pada tahun itu ya. Dan setelah melahirkan bayi laki-laki 13 September 1904, pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini ini meninggal dunia. Cita-cita Raden Ajeng Kartini memang kandas waktu itu ya, tetapi dilanjutkan oleh pasangan Abendanon melalui buku yang berisikan tulisan-tulisan surat Raden Ajeng Kartini. Dan yang kedua ini, supaya perempuan tidak dipandang rendah. Dari surat untuk sahabat beliau ya, tanggal 23 Agustus 1900, dituliskan juga kegelisahan Kartini mengenai kedudukan kaum perempuan yang selalu dianggap rendah dibandingkan laki-laki. Raden Ajeng Kartini ini berkeinginan untuk, menurut berbagai sumber, menulis bahwa pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk yang melebih-lebihkan anak laki-laki daripada perempuan. Dan juga dituliskan bahwa jangan heran ya jika laki-laki ini hanya memikirkan diri sendiri saja, karena sejak semasa kecilnya laki-laki selalu dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan memang biasanya kayak gitu ya, karena anak laki-laki kan dianggap sebagai penerus keluarga itu ya, jadi selalu dinomorsatukan. Dan sebagian besar orang tua zaman itu ya, secara tidak langsung membiarkan anak laki-laki memandang rendah atau menganggap lemah anak perempuan. Tapi sekarang juga kadang gitu juga ya. Seperti contohnya seorang ibu seringkali berkata kepada anak laki-lakinya kalau mereka tersandung, jatuh dan apa gitu ya, supaya tidak boleh menangis karena malu nanti seperti anak perempuan saja. Dengan kata lain seolah-olah menangis itu adalah hal yang memalukan dan hanya anak perempuan saja yang boleh menangis karena anak perempuan itu lemah. Dan kalau sudah dewasa, wanita ini ya dianggap hanya sebagai konco wingking saja. Jadi ya itu hanya boleh di dapur itu ya. Tidak boleh maju ke depan, tidak boleh berkembang. Dan yang ketiga, perempuan berhak bebas dan punya kesempatan setara. Dalam surat-suratnya, Raden Ajeng Kartini juga menceritakan betapa nestapanya perempuan ya harus terkurung di dalam rumah dan tidak diperbolehkan mengetahui kondisi luar sebelum menikah. Jadi dipingit itu ya. Dahulu perempuan selalu dicap sebagai objek yang hanya harusnya berada di dapur, kasur, dan sumur. Itu tadi ya, harusnya hanya bisa macak, masak, manak gitu. Beliau mengatakan, bercerita ya, ketika Raden Ajeng Kartini berusia 12 tahun, dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap, terasing dari dunia luar. Tidak boleh
keluar dunia lagi bila tidak disertai suami. Dan apa yang dideritanya sendiri ini mengenai perlakuan yang tidak sama antara dirinya dengan saudara laki-lakinya, dan apa yang diketahuinya perihal keadaan masyarakat sekitarnya mendorong Kartini untuk bangkit menuntut emansipasi perempuan. Dan melalui surat kepada sahabatnya juga di awal tahun 1900-an, Kartini menyampaikan bahwa keinginan atau target pemerintah dalam memakmurkan masyarakat di Pulau Jawa tidak hanya dilakukan dengan pengajaran bagi pegawai laki-lakinya, tapi hendaknya mengajar rakyat pandai berhemat, dan hendaknya memulainya dengan pegawainya. Dan apakah gunanya memaksa laki-laki untuk menyimpan uang apabila perempuan yang memegang rumah tangga tidak tahu akan harga uang itu? Dan memang benar sih, kan biasanya yang mengelola uang kan perempuan ya, istri. Nah kalau istri nggak tahu cara ngatur uang ya gimana ya? Yang maksud dari Raden Ajeng Kartini saat itu, bila memang pemerintah ingin memajukan peradaban, maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi yang sama ini dimajukan, baik untuk kaum laki-laki atau kaum perempuan. Yaitu ya, emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu persamaan pendidikan untuk kaum laki-laki dan perempuan, persamaan hak ya, supaya perempuan ini tidak dipandang rendah, dan juga persamaan kesempatan ya, perempuan ini berhak bebas dan punya kesempatan setara dengan kaum laki-laki. Ya cukup sekian ya pembahasan tentang emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ya, walaupun telat upload ya, harusnya kemarin tapi lupa, kemarin tanggal 21 April. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.